Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kemarin kita telah mempelajari 6 permasalahan ya terkait tentang pelajaran dasar ilmu nahwu dan shorof. Masih ingat? Pelajaran yang pertama adalah terkait tentang ad-dhamir. Ya, ad-dhamir terbagi menjadi boleh. Taib. Ad-dhamir terbagi menjadi dua. Ada yang muttasil dan ada yang munfasil. Ya, muttasil, munfasil artinya kalau muttasil dia bersambung, bisa bersambung dengan isim atau fiil. Itu maksudnya. Kalau munfasil artinya apa? Terpisah. Artinya tidak bisa bersambung isim dengan fiil. Taib. Dan domir itu jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 14. Ya, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu yang domir apa? Munfasil. Kalau domir muttasil, dia ha, apa? Hu, huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, terus ni, na. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sudah kita pelajari, tentang al-kalimah. Al-kalimah terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, isim, kemudian fiil, yang ketiga harf. Apa itu isim? Taib. Kata yang menunjukkan makna pada dirinya tidak terikat dengan waktu. Kita katakan kata apa? Kata benda, ya, kata benda. Taib. Kalau fiil, kata kerja, dia. Kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan berkaitan dengan waktu. Kata kerjanya fiil ada berapa? 3. Yang pertama, taib. Fiil madhi, fiil mudhari, dan fiil amr. Taib. Masya Allah. Barakallahu fikum. Pembahasan yang ketiga, huruf jar dulu. Huruf jar. Huruf jar artinya huruf yang ketika masuk. Saya ulang, huruf jar adalah huruf yang khusus masuk kepada apa? Kepada isim. Dan ketika masuk kepada isim, maka isimnya di kasroh. Artinya wajib di kasroh. Di jar. Taib. Kemudian yang keempat, al-wazan. Kemarin kita sudah sebutkan ya dari pembagian al-kalimah, isim, fi'il, harf. Ada berapa tanda isim yang disebut kemarin? 3. Yang pertama, tanwin. Yang kedua, al beralif lam. Kemudian, kemasukan huruf jar. Masya Allah. Kalau tanda fi'il, yang pertama, kemasukan kode. Terus, sin. Yang ketiga, kemasukan saufa. Kalau harf, apa tandanya? Tidak ada tandanya. Taib. Masya Allah. Itu diingat-ingat terus ya. Karena nanti praktek kita akan ini kembali. Taib. Apalagi yang beri setelahnya? Taib. Fi'il ditinjau dari waktu terjadinya. Ini sudah lewat tadi. Kita sebutkan fi'il madhi, mudhari, dan amr. Apa itu fi'il madhi? Taib. Kata kerja yang sudah lampau, sudah terjadi. Kalau fi'il mudhari, taib. Sedang atau akan terjadi. Jadi pekerjaan itu sedang berlangsung atau akan, belum terjadi. Terus yang ketiga fi'il amr. Fi'il amr itu apa? Kata perintah. Kata perintah. Kemudian yang terakhir fi'il ditinjau dari susunannya atau bangunannya. Ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada fi'il sulasi mujarrad, ada sulasi mazid.
Ini yang kita akan pelajari. Apa itu maksudnya fi'il sulasi mujarrad? Taib. Fi'il yang bangunan katanya asli 3 huruf, tidak ada tambahan. Ya, asli 3 huruf, tidak ada tambahan. Kalau mazid, dia apa? Fi'il yang ya dimasuki tambahan. Jadi ada fi'il aslinya 3 huruf. Misalnya jalasa. Ya, jalasa 3 huruf. Jim, lam, dan sin. Ketika masuk hamzah menjadi ajlasa, menjadilah tambahan 1 huruf, yaitu hamzah. Berarti semuanya 4 huruf. Nah, itu namanya apa? Fi'il sulasi mazid. Aslinya 3, tapi ada tambahan. Dan kemarin kita sebutkan, tambahan itu pada sulasi mujarrad, kadang tambahannya berapa? Ya, kadang 1 huruf, kadang 2 huruf, dan kadang berapa? 3 huruf. Ya, sudah kita contohkan. Nah, sekarang kita kembali di fi'il sulasi mujarrad. Ya, fi'il sulasi mujarrad. Artinya fi'il yang aslinya 3 huruf, tidak ada tambahan. Aslinya 3 huruf dan tidak ada apa? Tidak ada tambahan. Taib. Coba diperhatikan ya wazannya. Yang pertama, fa'alah. Jadi memiliki 6 wazan kalau ditinjau dari fi'il mudhari'nya. Perhatikan ya. 3 yang pertama, ain mudhari'nya semuanya apa? Fathah. Kemudian yang kedua, kasroh. Paham? Yang ketiga, dhammah. Ya. Adapun fafi'il, fafi'il ini lam fi'il bebas. Artinya apa? Tetap fathah, 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 fathah. Iya. Yang berubah hanya apa? Ain fi'ilnya. Kadang fathah, kadang kasroh, kadang apa? Dhammah. Paham ini? Taib. Berarti kita harokati. Fa'ala, 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 terus fa'ilah, fa'ilah, fa'ulah. Nah. Sekarang ditinjau dari fi'il mudhari'nya. Ini kan fi'il madi ini. Fi'il madi. Ini fi'il madi ini yang 3 huruf. Nah, ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' sudah kita jelaskan. Dia adalah fi'il yang menunjukkan waktu apa? Sekarang atau akan datang, akan terjadi. Nah, ciri-ciri fi'il mudhari', ini ciri-ciri awal. Ciri-cirinya apa? Dia diawali oleh huruf iya. Ya, di ciri-cirinya diawali apa? Huruf iya. Atau saya kasih tahu langsung ya. Ciri-ciri fi'il mudhari diawali oleh huruf anaitu. Huruf anaitu. Ada berapa ini? Berapa huruf ini? 4. Alif, nun, ya, dan ta. Diawali oleh huruf anaitu. Ya. Taib. Sekarang lihat, perhatikan dulu. Coba dilihat. Coba perhatikan. Sekarang wazan fi'il mudhari'nya. Ya. Coba diperhatikan. Wazan fi'il mudhari'nya ini yang berubah itu nanti ainnya juga, ain mudhari'nya. Yang berubah hanya apa? Ain mudhari'nya saja. Coba perhatikan. Jadi ain mudhari'nya kadang kasroh, kadang dhammah, kadang fathah. Ya, kadang fathah. Kemudian yang kedua, fa'ilah. Kalau ini mudhari'nya kadang apa? Kasroh.
atau fathah. Ya. Nah, kalau ini dhammah. Berarti apa bacanya? Fa'ala, semuanya sama ya. Yaf. Ini semuanya dhammah terakhirnya. Sama. Yaf, yaf, yaf. Hmm, sudah. Ini 6 wazan terkait tentang fi'il sulasi mujarrad. Fi'il yang aslinya 3 huruf. Taib. Kemudian kita akan kenalkan, kan ini baru berapa? 2 ya, fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kita akan kenalkan fi'il amr. Ya, kaidah sederhananya seperti ini. Jadi, perhatikan, kita sudah mengetahui fi'il madhi, fi'il mudhari. Sekarang kita akan kenalkan fi'il amrnya bagaimana? Ya, fi'il amrnya. Fi'il amr itu, perhatikan, fi'il amr dia dibuat dari fi'il mudhari. Masih ingat ya fi'il amr? Fi'il amr itu fi'il apa? Yang menunjukkan perintah. Contoh misalnya, yaf'ilu. 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 Bagaimana cara membuat fi'il amr? Cara membuat fi'il amr diambil dari fi'il mudhari. Bagaimana caranya? Caranya dihilangkan huruf ya-nya, huruf tambahannya, ya. Berarti apa jadinya kalau dihilangkan? Tidak bisa dibaca toh? Iya, ya tidak. Kalau hilang, ini kan asalnya fa apa? Disukun. Ketika dihilangkan ya-nya, berarti tidak bisa dibaca. Apanya? Oh iya, tidak bisa dibaca. Kalau dia tidak bisa dibaca, kaidahnya wajib dipakaikan hamzah wasol. Jadi ketika dipakaikan, ya, ya. Terus hamzah wasolnya bagaimana? Dari mana? Kenapa di kasroh? Hah? Taib. Mengikut ke huruf ketiganya. Yang mana huruf ketiga di sini? Ain fiil. Artinya kalau ain fiilnya kasroh, di sini kasroh. Kalau ain fiilnya fathah, tetap di kasroh. Ya. Kalau ain fiilnya dhammah, tetap di dhammah. Jadi kaidahnya apa? Hamzah wasal itu harokatnya hanya berapa? 2 saja. Kalau bukan kasroh, dhammah. Tidak ada apa? Tidak ada fathah. Kecuali satu tempat. Di mana itu? Hamzah wasal berharokat fathah. Hah? Iya, ahsan. Pada al. Iya, al. Alhamdulillah. Jadi hamzah wasal berharokat fathah ketika bergandengan dengan apa? Al. Itu alif lam komariah syamsiah itu hamzah wasal itu. Nah, di situ hamzah wasal fathah. Adapun di tempat seperti ini dia hanya berapa? 2. Kasroh atau dhammah. Ya, kasroh atau dhammah. Berarti dari sini kita sudah tahu fi'il amarnya ya. Fa'ala yaf'ilu. Berarti apa fi'il amarnya? Hah? If'il. Fa'ala yaf'ulu.
uf'ul. Ya. Dan ingat ketika sudah menjadi fi'il amr, otomatis ini dia apa? Disukun. Nanti akan datang pembahasannya ya. Taib. Fa'ala yaf'alu. Hah? If'al. Fa'ila yaf'ilu. If'il. Fa'ila yaf'alu. If'al. Fa'ula yaf'ulu. Hah? Uf'ul. Sudah. Nah ini sudah 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan amr. Fi'il madhi, mudhari, dan amr. Taib. Jadi ini 6 bab dari fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad. Coba antum tebak ya. Saya akan sebutkan ayat praktek yang mana yang cocok dengan wazannya. Yang mana yang cocok dengan apa? Wazannya. Atau saya sebut fi'il dulu ya, baru antum tebak. Coba ya, saya baca. Kalau saya bilang tabata yasbutu, ala wazni apa? Sebutkan wazannya ini di atas. Tabata yasbutu. Fa'ala yaf'ulu. Ya tidak? Sabata yasbu. Fa'ala yaf'ulu. Bisa dipahami nih? Ya, maksud saya begini. Saya sekarang menyebutkan contoh-contoh terkait tentang apa? Wazan ini. Ya, jadi saya akan menyebutkan kata-kata fi'il, kata-kata kerja yang sesuai dengan apa? Wazan ini. Tinggal antum cocokkan. Misalnya saya bilang begini. Saya hapus ini ya. Saya bilang kataba yaktubu. Yang mana yang cocok? Ini. Fa'ala yaf'ulu. Sesuaikan apanya? Harokat ain fi'ilnya. Harokat ain fi'ilnya. Sekarang saya mau tanya. Yang mana ain fi'ilnya pada kata ini? Huruf apa? Huruf ta. Paham ini? Disesuaikan. Contoh lain. Qara'a yaqra'u. Fa'ala yaf'alu. Iya. Jalasa yajlisu. Fa'ala yaf'ilu. Paham ini? Taib. Coba antum. Doroba yadribu. Fa'ala yaf'ilu. Taib. Kasuro yaksuru. Fa'ula yaf'ulu. Ini. Fa'ula yaf'ulu. Paham ini? Taib. Contoh lain. Sa'ala yas'alu. Yas'alu. Taib. Fa'ala yaf'alu. Masya Allah. Antum. Hamida yahmadu.
Lihat, perhatikan ini harokat-harokat ain fiilnya. Jadi saya ulang kembali ya. Yang berubah dari fiil madhi, fiil mudhari, yang berubah apanya? Ain fiilnya. Adapun pertama, fa fiil dalam fiil tidak apa? Tidak berubah. Taib, saya ulang. Apa tadi saya bilang? Taib. Hamida yahmadu. Yang mana itu? Ini. Fa'ila yaf'alu. Taib. Masya Allah. Penasaran ya? Akala ya'kulu. Indak. Tinggal lihat yang mana yang sesuai. Berarti apa? Fa'ala yaf'ulu. Ya. Akala ya'kulu. Taib. Amara ya'muru. Berarti amaro. Berarti fa'ala yaf'ulu. Masya Allah. Fa'ala yaf'ulu. Taib. Kaburo yakburu. Kaburo. Ya. Kabubu. Ahsan. Fa'ula yaf'ulu. Paham ya? Nah, itu cara menimbang namanya. Jadi semua kata dalam bahasa Arab, kata kerja fiil, mau makan, minum, semuanya. Pekerjaan, wazannya tidak lepas dari 6 ini. Tidak lepas. Apapun. Misalnya minum. Minum syaribah. Syaribah yashrobu. Yang mana yang cocok? Fa'ila. Fa'ila. Fa'ila yaf'alu. Masya Allah. Coba saya contoh lain. Ghafara yaghfiru. Fa'ala yaf'ilu. Alima ya'lamu. Fa'ila yaf'alu. Tahu alima ya? Berilmu. Taib. Amila ya'malu. Fa'ila yaf'alu. Nasara yansuru. Yaf'ulu. Taib. La'iba yal'abu. Fa'ila la'iba yal'abu. Fa'ila yaf'alu. Ya, tinggal banyak latihan ya. Kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju. Hah? Apa? Fa'ala yaf'ulu. Taib. Kemudian abada ya'budu. Abada ya'budu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Taib. Sami'a yasma'u. Fa'ila yaf'alu. Paham caranya ya? Nah, itu cara menimbang. Jadi semua kata pekerjaan tidak lepas dari 6 wazan ini. Tidak lepas dari 6 wazan ini. Taib. Banyak contoh-contohnya. Kemudian kita akan bahas fiil sulasi mazid. Fiil sulasi mazid. Hapus ini ya. Ya, saya hapus ya. Sudah ditulis.
Ya, jadi mungkin di pertemuan ini saya akan fokus di sorof ya. Sorof. Karena antum sering dapati orang-orang ngajar nahwu. Tulis dulu. Fi'il sulasi mazid. Fi'il sulasi mazid. Terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tambahan satu huruf. Baik. If'al. Baik. Jadi ini wazan fi'il sulasi mazid. Apa artinya fi'il sulasi mazid? Jadi dia aslinya tiga huruf, tapi ada apa? Ada tambahan. Ada tambahan. Nah, ini yang banyak wazannya ya. Ini terbagi tiga.
Yang pertama ada tambahan satu huruf. Yang kedua tambahan dua huruf. Yang ketiga tambahan tiga huruf. Tambahan yang satu huruf, perhatikan dulu. Tambahan yang satu huruf terdiri dari tiga wazan. Terbagi tiga. Jadi ada wazan af'ala, fa'ala, ada fa'ala. Coba kita baca sama-sama. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Ya, diperhatikan ya, tasydidnya, panjangnya, yang pendek. Ya. Taib. Fi'il sulasi mazid, tambahan dua huruf, ini ada 5 wazan. Kita hapus satu. Nanti kita pelajari itu. Sebagaimana di sini juga banyak, ya, kita ambil sebagiannya saja. Yang sering muncul nanti, ya. Yang pertama, tafa'ala. Yang kedua, tafa'ala. Yang ketiga, ifta'ala. Yang keempat, in fa'ala. Kemudian, fi'il sulasi mazid tambahan 3 huruf adalah istaf'ala. 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 Taib. Coba sama-sama. Tafa'ala. Tafa'ala. Ifta'ala. Infa'ala. Istaf'ala. Taib. Istaf'ala. Ya, ini sulasi mazid. Jadi tambahannya ada satu huruf terdiri dari 3 wazan. Ada yang tambahannya 2 huruf terdiri dari 4 wazan. Ya 5 ya, tapi kita hapus. Kemudian yang ketiga itu ada wazan istaf'ala. Ya, istaf'ala. Jadi ada berapa semua yang kita tulis ini? 7, 8. Ya, 8 wazan. Taib. Contoh misalnya kita mulai dari wazan apa? Af'ala. Contoh misalnya af'ala akhroja. Ya, akhroja. Atau contoh lain anzala. Nah, ini sama semua. Anzala, af'ala, ahsana, adkhala, amsaka, dan lain-lain. Taib. Contoh wazan fa'ala. Contoh wazan fa'ala. Misalnya wahhada. Apa? Wahhada. Ya, atau contoh lain, apa artinya wahhada? Mengesahkan. Satu. Ya. Jadi itu nanti kalau mentasrif ya, misalnya wahhada yuwahhidu tauhidan. Nah, dapat. Seperti itu. Atau contoh lain, kaffaro. Mengkafirkan. Atau qaddaro. Atau ghayyaro. Atau karrama. Atau allama. Banyak contoh-contohnya. Kemudian, apa? Fa'ala. Contoh misalnya fa'ala, jalasa, hajaro. Apa lagi? Ah, kalau khoroja, jadi bagaimana kita membuat nanti itu nanti dilihat ya di kamusnya. Apakah cocok atau tidak? Barokah. Ya kan? Barakallahu fikum. Atau alama, sa'ada, ba'ada, wafaqa, raqabah, dan lain-lainnya. Ya. Contoh tafa'ala. Contoh tafa'al. Misalnya tajannaba. Ya. Apa lagi? Ya. Ya, banyak contoh-contohnya. Contoh kedua tafa'ala. Misalnya taqaraba, taba'ada. Seperti dalam hadis wala tabaghadu, wala tadabaru, ya, wala tanajasu. Nah, itu contoh-contoh semua. Contoh ifta'ala, misalnya
ijtama'a, ya, ijtama'a, ifta'ala. Ya, ini banyak contohnya juga ya. Kemudian infa'ala. Ini 4 wazan. Kemudian istaf'ala. Kalau istaf'ala misalnya istaghfara, isti'adza, isti'ana, apalagi istighatha. Ya, banyak ya. Baik, selesai fi'il sulasi mazid. Nah, sekarang kita masuk di cara mentasrif. Atau coba kita latihan ya. Coba saya baca ayat. Antum tentukan yang mana yang cocok. Ya. Alladzi, perhatikan. Coba dulu diperhatikan. Yahsabu anna malahu akhladah. Af'ala. Yang mana itu? Akh, akhladah. Paham ya? Yahsabu anna malahu akhladah. Berarti akhladah dari wazan af'alah. Paham ini? Tayyib. Idzim ba'atha ashqaha. Idzin in ba'atha ashqaha. Berarti wazan apa? In fa'ala. Ini. In ba'atha. Bisa ini? Ya. Kan in ba'atha tuh. Idzin ba'atha. In ba'atha. Berarti yang mana yang cocok? In fa'ala. Contoh lain. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Istamsaka. Ahsan. Istaf'ala. Istam istamsaka. Taib. Wa saddaqa bil husna. Saddaqa. Fa'ala. Taib. Apa lagi? Alladzi anqadha dhahrak. Anqadha. Hah? Anqadha. Af'ala. Af'ala. Jelas ya? Bukan angkot, apa? Bukan infa'ala. Kalau infa'ala kan hamzah wasol. Kalau itu apa? Angkodo hamzah asli. Taib. Masya Allah. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tabayyana. Tafa'ala. Taib. Alladzi at'amahum. At'ama. Berarti af'ala. Cuma bersambung dengan apa? Domir hum. Ya, bersambung dengan apa? Hum. At'amahum. Taib. Alladzi at'amahum apa setanya? Min ju'in wa amanahum. Wazan apa? Fa'ala. Amana. Iya, bersambung dengan hum. Paham ini? Ya, taib. Barakallahu fiik. Ya, saya kira itu contoh-contoh ya dalam ayat. Jadi seperti itu nanti cara ini kata kerja ya yang ada tambahannya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Arsalah af'alah. Taib. Af'alah. Ya, kita latihan dulu mentasrif ya. Masih ada waktu ya. Atau tulis dulu ini. Selesaikan.
Sudah? Ya, kalau sudah kita lanjut. Sekarang kita masuk di pembahasan yang keberapa? Ketujuh ya. Pembahasan yang ketujuh, pembagian tasrif. Dicatat, pembagian tasrif. Tasrif terbagi menjadi dua bagian. Tasrif terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada namanya tasrif istilahi. Tasrif istilahi. Tulis dulu apa itu tasrif istilahi. Ya, tasrif istilahi adalah perubahan kata yang bersumber pada perubahan bentuknya. Yang bersumber pada perubahan bentuknya. Sebentar kita jelaskan. Kemudian yang kedua dari pembagian tasrif. Di sana ada namanya tasrif lugawi. Tasrif lugawi adalah perubahan kata yang bersumber pada domirnya. Pada domirnya dalam kurung jenis atau jumlah pelakunya. Ya, dalam kurung apa? Jenis atau jumlah pelakunya. Baik, ini dua tasrif. Nah, ini yang kita akan lamain ya, tentang apa? Menghafal tasrif. Ya. Tasrif terbagi dua. Ada tasrif istilahi dan ada tasrif lugawi. Ya. Apa itu tasrif istilahi? Dia adalah perubahan kata yang bersumber dari mananya? Bentuk katanya. Maksudnya bentuk katanya dari fi'il madhi ke fi'il mudhari. Ya, dari fi'il mudhari ke fi'il amr. Nanti isim ada juga. Dari masdar, karena kita belum belajar itu, masdar ke isim fa'il ke isim maf'ul. Nanti ada isim zaman, isim makan, isim alat. Nah, itu namanya tasrif apa? Istilahi. Ya, tasrif istilahi. Kalau tasrif lugawi, dia perubahan kata yang disesuaikan dengan apa? Domirnya. Domir huwa huma hum itu akan sesuai. Misalnya fa'ala. Misalnya fa'ala, 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 fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Sesuai dengan apa? Domirnya. Ya, sesuai dengan domirnya. Nah, ini dikatakan sesuai dengan jumlah dan jenis pelakunya. Jadi tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Ya, kalau di gambaran sorof, kalau tasrif istilahi yang apa namanya? Yang ke sini, apa namanya di sini? Vertikal atau horizontal? Siapa yang tahu? Hah? Horizontal yang begini ya? Kalau yang ke bawah vertikal. Iya, cocok itu. Nggak ragu. Baik, kita akan tulis. Sudah ya? Ini nanti ada juga. Jadi tasrif ada dua. Ada yang istilahi,
ada yang lugawi. Kita kasih begini saja karena papan tidak cukup. Ya, tasrif istilahi yang menyamping. Tasrif lugawi yang ke bawah nanti. Baik. Mudah-mudahan cukup ya. Antum lihat, kelihatan? Baik. Coba dibaca. Coba. Baik. Kita mulai dari wazan fa'ala ya. Baik. Coba. Coba sama-sama. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altuma fa'altum.
Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Ya. Sudah hafal? Hah? Siapa yang sudah hafal? Coba sama-sama. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Ulang satu kali lagi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Coba, coba. Baik. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Sudah hafal? Coba-coba. Nanti dibantu kalau fa'alu. Baik. Fa'alta, fa'altuma. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Coba. Baik. Antum sudah hafal? Baik. Coba, bismillah. Ahsan. Barakallahu fiik. Sudah hafal? Coba dibaca. Baik. Fa'alata, fa'alna. Baik. Fa'altunna. Baik, coba. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Baik. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Terus fa'alti, fa'altu, fa'altu. Baik, fa'altu, fa'alna. Ahsantum, Masya Allah. Sekarang kita lihat maknanya. Ya, karena ini berkaitan dengan perubahan terkait tentang makna, jumlah pelaku. Perhatikan. Ya. Jadi pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar apa? Domir. Ini domir apa ini? Muttasil atau munfasil? Domir munfasil. Domir yang terpisah, tidak bisa bersambung dengan ini. Iya. Perhatikan perubahannya. Perhatikan maknanya. Huwa apa artinya kemarin huwa? Dia seorang laki-laki. Kalau kita gabungkan dengan pekerjaan, fa'ala artinya berbuat. Fa'ala artinya apa? Berbuat. Berarti, perhatikan sejajarnya. Fa'ala berarti apa artinya? Dia satu orang laki-laki telah. Kan ini fi'il madi nih. Telah berbuat. Kemudian fa'ala. Dia dua orang laki-laki telah berbuat. Paham ini? Paham ya? Paham ini? Taib. Fa'alu hum. Mereka para lelaki telah berbuat. Taib. Hiya fa'alat. Dia seorang perempuan telah berbuat. Fa'alata. Dia dua orang perempuan telah berbuat. Ingat, kalau domirnya sama-sama huma. Iya. Tapi ketika bersambung dengan kata kerja fi'il beda. Ada fa'ala, ada
Fa'alata. Jadi kalau fa'ala untuk dua orang laki-laki, fa'alata untuk dua orang perempuan. Hunna, fa'alna. Berarti apa artinya? Mereka para perempuan. Taib. Nam yang pertama ini kemarin kita sebut sebagai orang yang keberapa? Hah? Orang ketiga. Yang dibicarakan. Orang goib. Tidak ada di tempat. Makhluk halus ya. Taib. Kemudian anta. Fa'alta. Apa artinya? Kamu, satu orang laki-laki, telah berbuat. Fa'altuma. Kamu dua orang laki-laki telah berbuat. Fa'altum. Kalian. Apa? Para lelaki telah berbuat. Fa'alti. Kamu seorang perempuan telah berbuat. Fa'altuma. Kamu dua orang perempuan. Dua orang perempuan telah berbuat. Di sini antara antuma laki-laki perempuan ketika bersambung dengan fiil kata kerja bentuknya apa? Sama. Bentuknya sama. Sama-sama fa'altuma fa'altuma. Baik. Antunna fa'altunna. Antunna fa'altunna. Apa? Kalian para perempuan telah berbuat. Ana fa'altu. Saya telah berbuat. Laki-laki atau perempuan? Dua-duanya bisa. Nahnu. Kami. Berarti kami telah berbuat. Paham ini? Paham ya? Taib. Sekarang saya mau rubah fiilnya. Jadi sekarang bukan berbuat. Mungkin memukul atau meminum atau apa. Ya? Coba perhatikan. Misalnya saya ganti di sini. Kenapa ini? Reza, anu tak dulu. Spidol. Hitam. Sekarang misalnya kata bah. Apa artinya kata bah? Menulis. Ya. Menulis. Coba ditasrif sesuai dengan ini. Coba sama-sama. Kataba, kataba, katabu. Saya baca. Kemudian antum ikut. Taib. Kataba, kataba, katabu. Katabat, katabata, katabna. Katabta, katabtuma, katabtum. Katabti, katabtuma, katabtunna. Katabtu, katabna. Coba. Doroba. Bunyi permanen ini? Hah? Oh ya. Taib. Coba jalasa. Taib. Jalastu, jalasna. Akala. Bisa ya? Mudah. Antum hafal saja. Insya Allah bisa. Ini yang harus dihafal ya. Karena ini nanti berkaitan kita nanti praktek. Baca. Saya sudah bacakan tadi ayat sebagai contoh-contohnya. Ya, sebagai contoh-contoh dalam itu. Praktek kata kerja. Taib, jadi kalau misalnya saya bilang kataba ya. Kataba, apa artinya kataba? Menulis.
Berarti kalau diterjemahkan, kata ba itu apa? Dia, seorang lelaki, telah, harus ingat, ada kata telah. Karena apa? Ini pekerjaan lampau, maldi. Dia, seorang laki-laki, telah menulis. Coba diterjemahkan. Katabu, mereka, lelaki telah menulis. Katabtum, kalian, para lelaki telah menulis. Ya. Kataba, ya, Masya Allah. Dia dua orang laki-laki telah menulis. Taib. Katabtuma, katabtuma. Kalian dua orang perempuan telah menulis. Bisa laki-laki juga? Bisa laki-laki juga. Taib. Katabti. Kamu, katabti. Kamu satu orang perempuan telah menulis. Iya. Kemudian, katabna. Katabna, nanya pendek. Apa? Mereka perempuan telah menulis. Ini yang harus diperhatikan ya. Ini. Antara nanya ini, panjang kan? Nah, panjang. Kalau ini, nanya ini pendek. Jadi kalau fa'alna, nanya pendek berarti hunna. Kalau fa'alna, nanya panjang, berarti apa? Nahnu. Ini mirip ini. Tapi coba saya ganti bukan kata, tapi akala. Akala artinya makan. Ya, makan. Coba terjemahkan. Akalu. Mereka para lelaki telah makan. Akaltu. Saya telah makan. Akal akaltum. Kalian para lelaki telah makan. Akalna. Mereka para perempuan telah makan. Paham ya? Baik, sekarang kita mau sambung dengan dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Apa? Dhamir muttasil. 5 menit lagi. Lama-lama sampai buka. Baik. Jadi contoh, perhatikan. Katabahu. Sebelum bersambung dengan hu, apa terjemahnya tadi? Kata apa? Dia, satu orang laki-laki, telah menulis. Kemudian ditambahkan hu. Apa artinya hu? Dia, seorang. Dia. Nah, kalau seperti ini modelnya, kata bahu, dia, seorang lelaki, telah menulisnya. Hanya ini kembali kemana? Tergantung apa yang dia tulis. Paham ini? Taib. Contoh lain, kita ganti. Dorobahu. Doroba artinya memukul. Doroba artinya apa? Memukul. Dorobahu. Kalau doroba artinya apa? Dia satu orang laki-laki telah memukul. Tambahu, memukulnya. Nya di sini siapa yang dipukul? Dia satu orang laki-laki. Paham ini? Nah, sekarang kalau begini modelnya, ini nahu ya. Kalau begini modelnya sekarang, dorobahu. Sekarang saya mau tanya, ini kan doroba pekerjaan apa? Memukul. Kata kerja kan? Memukul. Ah, di sini, siapa yang memukul? Dia, satu orang laki-laki. Siapa yang dipukul? Dia juga, seorang laki-laki. Berarti di sini sudah ada apa? Sudah ada pelaku, sudah ada korbannya. Ah, ini dalam ilmu nahu disebut fi'il, fa'il, baru maf'ul bih.
Tapi itu kita belum pelajari. Tapi yang sudah pernah belajar, pernah dengar ya seperti itu. Fiil, fa'il, dan apa? Maf'ul bi. Jadi di sini fa'ilnya domir. Domir apa? Domir munfasil. Terus maf'ulun bihinya yang dipukul domir muttasil. Seperti itu modelnya. Paham ini? Kalau saya bilang doroba huma, apa artinya? Doroba huma. Dia satu orang. Taib. Dia satu orang laki-laki telah memukul dia dua orang laki-laki atau perempuan. Saya rubah ini, perhatikan perubahannya. Ini sederhana ya. Dorobtu, apa artinya? Saya telah memukul. Dorobtuka, apa artinya? Ya, saya telah memukul kah. Manakah ini? Kah ini apa? Semakna dengan domir anta. Iya, berarti saya telah memukul kamu. Kamu ini siapa? Satu orang laki-laki. Paham? Paham? Paham ini? Taib. Kalau saya bilang dorobuka, apa artinya? Taib. Mereka para lelaki telah memukul kamu. Satu orang laki-laki. Taib. Contoh lain. Misalnya dorobat kunna. Taib. Dia seorang wanita telah memukul kunna. Kalian para perempuan. Ya ini nanti diacak insya Allah. Taib. Saya kira jelas ya perubahan-perubahannya. Ya tinggal nanti insya Allah besok masuk di fi'il mudhari. Ini kan baru apa? Tasrif lugawi fi'il madhi. Nanti fi'il mudhari, nanti masdar, isim fa'il dan seterusnya. Taib. Sampai sini dulu. Ilahuna subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.